Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli ala khairan sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah sampailah kepada kita yang selalu istiqomah menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, dan nikmat iman Islam. Untuk itu marilah kita selalu menyinari hati kita dengan cahaya iman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah pada Jumat ini adalah hati yang bercahaya. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta seseorang, tetapi Dia melihat hati dan amalan manusia. Inilah pentingnya menjaga hati agar tetap hidup dan bercahaya. Ketika hati bercahaya, ia akan merasa lapang dan cenderung berbuat kebaikan. Hati adalah tempat bagi setiap insan untuk merasakan hal apapun dalam kehidupan ini. Susah, senang, bahagia, kecewa, semua dirasakan di dalam hati. Meski demikian, hati yang disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merasa tenang walaupun hidupnya tengah dilanda kesulitan. Namun tidak semua umat muslim hatinya disinari cahaya Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang senantiasa mengamalkan amal soleh dengan ikhlas. Syekh Abdullah bin Hijazi As-Suqrawi mengatakan, hati yang hidup itu disinari oleh cahaya ilahi. Tanda hati yang hidup berkebalikan dengan tanda hati yang mati dan gelap serta kering. Hati yang hidup dan terang merasa gembira atas perbuatan baik yang dilakukan dan akan merasa susah atas keburukan yang telah dilakukan. Tentunya di saat hati bercahaya, ia akan merasa lapang dan lebih bercenderung untuk berbuat kebaikan. Ada 3 hal ciri orang yang hatinya dipenuhi oleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama, menjauhkan diri dari tipu daya dunia. Dunia ini penuh dengan tipuan. Banyak orang yang sudah masuk ke dalam perangkapnya. Dunia juga kadang melalaikan kita dalam ingat akhirat, serta membuat kita lalai terhadap kewajiban-kewajiban kita yang seharusnya dilaksanakan. Maka orang yang hatinya dipenuhi oleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan Rasulullah, yaitu tidak diperdaya oleh kemewahan dunia. Artinya tidak menjadikan hidupnya menjadi kemewahan dunia. Ia hanya menjadikan dunia sebagai jalan menempuh untuk urusan akhiratnya. Kedua, menyiapkan diri sebelum datangnya kematian. Kematian merupakan hal yang pasti meski tidak seorang pun tahu kapan datangnya.
Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang mempersiapkan dirinya untuk bekal kehidupan setelah mati sebagai orang yang cerdas. Sebaliknya orang yang tenggelam dalam hawa nafsu duniawi disebut Nabi sebagai orang yang lemah. Maka dunia ini sesungguhnya hanyalah tempat kita menanam bekal menuju kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Apa yang akan kita terima di akhirat merupakan hasil dari apa yang kita tanam di dunia ini. Tanda orang yang hatinya dipenuhi oleh cahaya dari Allah akan mempersiapkan dirinya sebelum ajal datang menjemput, yaitu dengan mengerjakan amal soleh dan menjauhi perbuatan-perbuatan serta memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, hatinya akan cenderung untuk mengingat akhirat. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas sudah sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengejar negeri akhirat sebagai tujuan yang utama. Sedangkan terhadap kenikmatan duniawi, Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan, jangan kamu lupakan bahagiamu. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Al-Qasas ayat 37. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita habis-habisan dalam mengejar kebahagiaan akhirat, sedangkan terhadap dunia yang penting jangan sampai kita melupakannya atau mengabaikannya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, tidak ada suatu keinginan yang besar dari seorang mukmin kecuali mempunyai hati yang bersih dan bercahaya, karena dia yang akan menuntut keselamatan hidup kita di dunia. Hati yang cemerlang adalah hati yang bersih, suci, dan mampu melihat alam gaib, sehingga ia mengenal Allah Ta'ala tanpa keraguan sedikit pun. Pada zaman Nabi ada seorang laki-laki bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik?" Nabi menjawab, "Mereka adalah orang mukmin yang berhati makmur." Orang itu bertanya lagi, "Apakah hati makmur itu ya Rasulullah?" Nabi bersabda, "Itu adalah hati yang bertakwa, lagi bersih, yang tidak ada di dalamnya penipuan, sikap melampaui batas, tipu daya, khianat dan dengki." Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah sami'un basir." Hai orang-orang yang beriman kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu nur cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Mujadilah ayat 8. Hati yang bersih juga hati yang ikhlas sehingga ditakuti oleh setan. Nabi pernah bersabda, "Tidak berjalan Umar bin Khattab di suatu lorong, melainkan setan memilih jalan yang lain supaya tidak berpapasan dengan Umar bin Khattab." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perasaan takut yang ditunjukkan setan disebabkan karena ketakwaan yang ada di dalam diri Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati yang bersinar dan gemilang, Allah mengilhamkan kepada hati itu berbagai ilmu dan petunjuknya. Di antaranya adalah firasat mukmin. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Imam Tirmizi, Nabi bersabda, "Takutlah kamu dengan firasat mukmin, karena sesungguhnya dia melihat dengan nur Allah Subhanahu wa taala." Masyarakat muslimin dan jumlahnya berbahagia. Salah satu contoh hati yang bercahaya sebagaimana menurut Anas bin Malik. Pada suatu hari dia melihat seorang wanita dan tertegun dengan kecantikannya. Kemudian setelah itu beliau bertemu dengan Utsman bin Affan, dan Utsman berkata, "Telah masuk ke perkumpulanku,
Dalam masuk ke perkumpulanku seorang laki-laki yang di matanya terdapat tanda-tanda zina. Anas terkejut dengan perkataan Utsman dan bertanya, masih adakah wahyu setelah Nabi? Kok Khalifah Utsman bisa tahu apa yang telah dilakukannya? Utsman bin Affan menjawab, tidak, yang ada hanyalah mata hati dan firasat yang benar. Begitu pula dengan peristiwa yang terjadi atas Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau sedang menyampaikan dakwahnya di Madinah. Tiba-tiba beliau berkata, wahai Sariyah, pergilah ke bukit. Rupanya pada waktu itu beliau dapat melihat bahwa tentara-tentara Islam yang dipimpin oleh Panglima Sariyah mengalami kekalahan, sedangkan mereka berada jauh di Madinah. Beliau segera memberi petunjuk kepada Sariyah agar membawa tentara-tentara Islam ke bukit. Menurut Sariyah, beliau dapat mendengar suara Umar bin Khattab dengan jelas dan segera mematuhi petunjuknya sehingga mereka akhirnya memperoleh kemenangan. Syekh Ahmad bin Muhammad At-Taillah berkata, betapa hati manusia akan menyinarkan cahaya bila cermin hati kita memantulkan beraneka macam gambaran tentang alam kemakhlukan. Betapa seorang hamba mampu menjumpai Allah padahal ia terbelenggu ke dalam hamba, terbelenggu beraneka macam tentang perbuatan syahwat. Bagaimana mungkin seorang dengan keinginan kerasnya untuk masuk di hadirat Allah padahal ia belum bersih dari janabat kelalaiannya? Bagaimana mungkin seorang hamba mampu memahami berbagai rahasia yang halus padahal ia belum juga bertobat atas kesalahannya? Dua hal tersebut di atas tentu saja sangat mustahil dikumpulkan menjadi satu. Bahkan orang yang keheranan apabila ada orang yang menghendaki benar-benar cahaya padahal ia sendiri belum mampu memisahkan diri dari gambaran dunia yang mengasihkan. Tidak mungkin cahaya Allah itu dapat ditangkap untuk menghiasi hatinya apabila cermin hatinya masih tertutup oleh kegelapan dunia. Karena cermin hati dapat cahayanya apabila telah mendapatkan sinar keimanan. Bagi hati yang telah mendapatkan cahaya, persoalan dunia bukanlah tujuan utamanya. Mereka akan tetap beribadah walaupun hidup dalam kesederhanaan. Rezeki kadang datang dari pintu yang tidak terduga. Setelah itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Jumat yang berkata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki hati yang bersih adalah orang-orang yang bertakwa, yang hatinya bercahaya. Banyak orang yang hias wajah dan tubuhnya, padahal wajah dan tubuhnya akan menjadi fitnah makanan syaitan. Dan hanya orang-orang yang mendapatkan hikmah, dialah yang selalu menghias hatinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli wa astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu al-ghafurur rahim.